Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat taplak meja dengan ujung seperti ini ya, ujung lancip seperti ini. Ada rumbainya juga, tapi ini tidak jadi satu, jadi kita mengerjakannya per bagian. Untuk panjang atau lebar disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Cara pembuatan taplak meja ini sangat mudah karena kita mengerjakannya per bagian. Jadi kita langsung saja ya bagaimana cara membuat taplak meja seperti ini. Sekaligus juga bagaimana cara menyambungkan per bagian dari taplak meja ini. Kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Dalam pembuatan taplak meja ini saya menggunakan benang polycherry seperti biasa. Di sini tertera ya ukuran hakpen yang akan kita gunakan. Selanjutnya ini ada hakpen ukuran 3 dan 4. Kita menggunakan yang nomor 4. Lalu di sini ada penanda. Kemudian korek api. Oh iya, di sini saya lupa memperlihatkan gunting ya. Kita butuh gunting juga. Baiklah, sekarang kita mulai saja bagaimana cara membuat bagian dari taplak meja ini. Pertama-tama kita buat slip knot. Kemudian kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita satukan dengan membuat slip stitch di rantai awal. Di sini kita satukan seperti ini hingga berbentuk seperti ini ya. Ada lubang di tengahnya seperti lingkaran. Selanjutnya kita akan buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian kita buat 2 double crochet ke dalam lubang ini ya. Lalu kita buat 1 rantai. Selanjutnya kita buat 3 double crochet pada lubang lingkaran yang tadi ya, yang sama. Kita buat 1 rantai lagi, 3 double crochet lagi, 1, 2, 3, 1 rantai lagi, 3 double crochet lagi. Kita akan membuatnya sebanyak 6 kali ya. 3 double crochet, 1 rantai, 3 double crochet, 1 rantai, itu sebanyak 6 kali. Setelah 6 kali kita kerjakan seperti ini, selanjutnya kita tambahkan dulu 1 rantai, kemudian kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini. Untuk ke putaran selanjutnya, kita buat slip stitch. Tadi sudah 1 kali ya, 2 kali, 3 slip stitch. Ditambah 1 di lubang rantai, 1 rantai ini kita buat 1 slip stitch lagi. Seperti ini ya. Selanjutnya kita buat 3 rantai.
Pada putaran pertama ini, kita lihat di sini ya, ini ada 6 bagian seperti ini. Kita akan mengerjakannya pada setiap lubang rantainya. Selanjutnya kita kerjakan 2 double crochet pada lubang rantai ya, masih tempat yang sama. Lalu kita buat 2 rantai, 1, 2, kemudian kita buat 3 double crochet masih pada lubang yang sama. Jadi seperti ini ya bentuknya, kita akan membuat seperti ini sebanyak 6 bagian. Kita lanjutkan lagi pada lubang rantai berikutnya. Kita buat 3 double crochet. 1, 2, 3, lalu kita tambahkan 2 rantai. Kembali kita buat 3 double crochet pada lubang yang sama. 1, 2, 3. Kita lanjutkan lagi pada lubang rantai berikutnya dengan cara yang sama ya. 3 double crochet, 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi. Kita sudah mengerjakan 3 bagian, selanjutnya kita akan mengerjakan 3 bagian lagi pada setiap lubang rantainya dengan cara yang sama ya, hingga ke akhir putaran kedua. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kedua, kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah 2 rantai, kita membuat 3 double crochet. Kemudian putaran ini akan kita satukan dengan slip stitch. Di sini ya, di lubang rantai. Kita tambahkan lagi dengan 3 slip stitch. Setiap lubang double crochet ini kita isi dengan slip stitch. 1, 2, lalu di tengah lubang 2 rantai ini kita buat 1 slip stitch lagi. Seperti ini ya. Di sini baru kita mulai untuk mengerjakan putaran selanjutnya. Seperti ini bentuknya. Kita lanjutkan pada putaran selanjutnya, kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 3 double crochet. Lalu kita buat 2 rantai. Kita buat lagi 4 double crochet masih pada lubang yang sama. Perhatikan bentuk ini sama dengan putaran kedua tadi, cuma di sini ada 3 double crochet, di putaran ketiga ini ada 4 double crochet. Untuk langkah selanjutnya, di antara 3 double crochet, di sini kita buat slip stitch. Seperti ini ya.
Selanjutnya kita langsung membuat 4 double crochet pada lubang 2 rantai. Perhatikan ya, 1, 2, 3, 4. Kita buat 2 rantai, lalu 4 double crochet lagi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pada lubang di antara 3 double crochet ini, di sini kita buat slip stitch. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita buat 4 double crochet pada lubang 2 rantai. Selanjutnya kita buat 2 rantai, lalu 4 double crochet lagi pada lubang yang sama. Di sini kembali kita buat slip stitch. Di sini ya, di lubang ini kita buat slip stitch seperti ini. Kita ulangin lagi ya, kita buat 4 double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu 4 double crochet lagi. Kita akan lanjutkan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ya. Perhatikan bagaimana cara menyambungkan putaran ini. Pertama kita akan buat slip stitch di antara 3 double crochet ini di sini. Setelah seperti ini, perhatikan selanjutnya kita akan buat slip stitch lagi 1 kali di sini, kita tarik langsung. Seperti itu ya cara nyambungnya, lalu kita tutup putaran ini seperti ini. Sudah jadi ya satu bagian dari taplak meja. Ini bagian pertama. Bentuknya seperti ini. Nanti kita akan buat bagian selanjutnya dan bagaimana cara menyambungnya. Saya perlihatkan di sini. Ini kita sudahi dulu ya, kita potong dengan korek api. Kemudian sisa benang ini akan kita selip-selipkan saja ke bagian belakang. Lalu kita rapikan kembali dengan korek api. Sisa benang di awal tadi juga kita rapikan. Sekalian kita potong dengan korek api, lalu kita rapikan langsung dengan korek api seperti ini. Sudah jadi ya bagian pertama. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyambung dua bagian taplak meja ini. Sebelumnya kita beri penanda dulu ya, ini sebagai tanda bahwa inilah bagian ujungnya dari taplak meja. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan nyambungkan di bagian ini. Di sini saya sudah mempersiapkan bagian dari taplak meja yang sudah kita buat hingga putaran kedua seperti ini. Untuk melanjutkan penyambungan itu ada di putaran ketiga. Jadi kita kerjakan sedikit dulu di bagian putaran ketiga ini.
Masih ingat ya caranya? Untuk sampai ke rantai ini kita harus buat slip stitch dulu. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet masih pada lubang yang sama. Lalu 2 rantai. Kemudian kita buat 4 double crochet lagi pada lubang yang sama. Selanjutnya, pada lubang ini di antara 3 double crochet kita buat 1 slip stitch. Seperti itu ya. Kita masih lanjutkan lagi, kita buat 4 double crochet. Setelah 4 double crochet kita kerjakan seperti ini, selanjutnya kita pada proses penyambungan. Perhatikan ya, kita akan menyambungkan pada bagian ini terlebih dahulu. Perhatikan bagaimana cara menyambungkannya. Rajutan kita pegang seperti ini, lalu kita tusuk dari bagian atas. Seperti ini ya, posisi benang. Perhatikan ya, kita kait. Kita masukkan sekaligus seperti ini. Nah, ini sudah tersambung. Tinggal selanjutnya kita mengerjakan 4 double crochet lagi. Kita mulai buat ya. Kita buat 1, 2, caranya masih sama ya dengan bagian yang pertama tadi. 3, 4, 5, seperti ini bentuk sambungannya ya. Kita masih proses pada penyambungan berikutnya. Jadi kita lanjutkan dulu. Di sini kita kembali buat 1 slip stitch seperti ini. Kemudian pada lubang 2 rantai kita kembali buat 4 double crochet. Setelah 4 double crochet kita kerjakan, kembali kita sambungkan lagi pada bagian selanjutnya. Di sini ya, kita sambungkan seperti ini. Lalu kita kait sekaligus. Seperti ini. Kembali kita membuat 4 double crochet. Sekarang rajutan ini sudah saling tersambung ya, seperti ini. Dan pada bagian pertama ini tetap kita beri tanda sampai nanti selesai, tanda itu tidak kita buka. Kita lanjutkan dengan cara yang sama, slip stitch, kemudian kita buat 4 double crochet, ini tidak kita sambungkan lagi ya, tapi kita selesaikan bagiannya sama seperti dengan bagian pertama tadi. Sekarang kita sudah berada di putaran terakhir dari bagian kedua taprak meja ini ya. Seperti ini. Kita buat slip stitch. Lalu pada rantai ini juga kita buat slip stitch. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali ya. Kita tarik seperti ini.
Kita kunci dengan satu rantai. Seperti ini ya. Lalu kembali kita potong dengan korek api. Kemudian sisa ini akan kita selipkan sama dengan bagian pertama tadi ke bagian belakang. Seperti ini ya bentuk dua bagian yang telah tersambung. Selanjutnya kita akan membuat lagi, kita ulangi, kita akan nyambungkan pada bagian ini. Jadi bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya setelah saya kerjakan seperti ini, nantinya akan saya sambungkan pada bagian ini. Ini bagian pertama. Putaran selanjutnya ya, putaran ketiga sudah saya kerjakan seperti ini. Kita tinggal buat slip stitch di sini. Untuk memulai kita memang selalu mengerjakan dulu seperti ini. Selanjutnya kita buat 4 double crochet. Setelah 4 double crochet kita kerjakan seperti ini, kita mulai menyambungkan kembali pada bagian ini ya. Kita mulai dari sini. Pada bagian ini ada 3 titik yang akan kita sambung. Untuk langkah selanjutnya juga seperti itu ya. Perhatikan titik yang harus disambung. Tidak harus 2 atau 3, tapi perhatikan dengan banyaknya bagian yang akan kita sambungkan. Kita mulai dari bagian ini ya. Perhatikan posisi benang, posisi cara mengait. Mudah banget caranya ya. Tinggal kita kait sekaligus seperti ini. Sudah tersambung. Kemudian kita kembali membuat 4 double crochet. Kita buat 1 slip stitch. Kemudian kita kembali membuat 4 double crochet. Selanjutnya akan kita sambungkan pada titik berikutnya di bagian ini ya. Tetap perhatikan bagaimana cara menyambungnya. Kita kait dari atas seperti ini ya. Kita masukkan ke lubang rantai. Lalu kita posisikan jarumnya seperti ini. Selanjutnya kita kait sekaligus. Seperti itu ya. Kemudian kita kembali membuat 4 double crochet. Satu slip stitch. Lalu kita buat 4 double crochet lagi. Setelah ini masih kita sambungkan ya. Kembali kita sambungkan di sini. Perhatikan terus cara bagaimana menyambungnya ya. Selanjutnya kita buat 4 double crochet kembali. Seperti ini ya bentuk sambungannya, ada 3 titik tadi yang sudah tersambung. Dan tanda ini tetap ada di atas. Itu gunanya tanda agar kita tidak kehilangan arah ya saat membuat taplak meja ini. Soalnya di ujung ini bentuknya segitiga. Biar kita nggak lupa yang mana sih bagian awal tadi. Seperti itu ya. Sekarang kita selesaikan dulu rajutan ini sampai di akhir putaran.
Ini saya perlihatkan lagi di bagian akhirnya, agar kalian ingat ya, kita buat slip stitch, lalu kita buat slip stitch kembali dari 3 rantai ini, kita kait seperti ini. Ya, jangan lupa ya, seperti itu caranya. Bagian ujung dari taplak meja ini sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya itu caranya sama. Kalian buat dulu hingga 2 putaran, lalu bagian awalnya kalian buat. Untuk langkah selanjutnya dibuat 3 bagian, langkah selanjutnya 4 bagian, seperti itu ya. Sampai pada lebar taplak meja yang kalian butuhkan. Dalam pembuatan taplak meja ini, lebar taplak meja yang saya buat dari bagian ini yang terpanjang atau yang terlebar itu 5 bagian. Jadi setelah ini 3, lalu 4, 5, 4 lagi, 5 lagi, 4 lagi, 5 lagi. Di situ letak perbedaan dari panjang taplak meja ini. Jadi kalau kalian ingin lebih panjang, di 4-5 bagian itulah yang kalian tambah. Ini taplak mejanya sudah jadi seperti ini ya yang saya buat. Caranya sama, cara nyambungnya sama, cara buat perbagiannya sama. Saya tidak membuat yang besar pada taplak meja ini karena meja yang saya akan pasangkan taplak ini itu tidak besar. Jadi untuk panjang seperti ini saya rasa sudah cukup. Bentuk taplak mejanya tuh jadi seperti ini, tidak terlalu besar ya, sesuai dengan meja yang akan kita pasangkan taplak ini. Jadi kalau kalian membuat taplak meja ini disesuaikan aja dengan taplak meja yang akan kalian buatkan taplaknya. Saya ukur dulu ya, berapa panjang dari taplak meja ini. Taplak meja ini panjangnya hanya 74 cm. Seperti itu ya, kalian bisa bikin lebih besar atau lebih lebar lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita akan ukur bagian tengahnya atau bagian lebarnya. Tadi panjangnya, sekarang bagian lebarnya. Ini sekitar 31 cm ya lebarnya. Jadi dari 5 bagian ini itu lebarnya 31 cm. Kalian bisa perkirakan ya kalau lebar taplak meja kalian atau panjang taplak meja kalian bisa hitung dari perbagiannya. Untuk panjang taplak meja kalian bisa tambahkan pada bagian ini ya. Bagian 5 dan 4 ini. Selanjutnya saya akan pasangkan rumbai di bagian ini ya. Bagian ujung dari taplak meja ini saya akan pasangkan rumbai. Masih ingat kan cara pembuatan rumbai pada taplak meja sebelumnya? Di sini saya tidak menggunakan karton tapi hanya menggunakan tangan. Sekarang kita sediakan dulu 2 helai benang sepanjang 30 cm. Seperti biasa ya, sama seperti itu caranya. Selanjutnya, salah satu dari 2 helai benang ini akan kita letakkan pada tangan kita. Seperti ini ya. Kita taruh aja seperti ini. Kemudian kita akan mengukur panjang rumbai dengan telapak tangan kita dengan 4 jari ini. Kita pegang seperti ini, lalu kita akan putar sebanyak 20 putaran.
Setelah 20 putaran seperti ini, kita gunting. Perhatikan ya. Lalu benang yang 30 cm tadi kita jadikan satu seperti ini ya. Nanti kita ikat. Kita lepaskan dulu dari telapak tangan kita. Kemudian benang yang di atas tadi kita ikat 2 kali atau sekencang-kencangnya ya. Setelah seperti ini, kemudian kita akan mempergunakan benang yang satu lagi, yang ini ya, yang 30 cm tadi, kita lipat seperti ini. Kemudian kita pegang dengan jempol kita, seperti ini ya, dengan ibu jari kita. Lalu ini akan kita putar, seperti ini. Secukupnya benang ini aja ya putarannya. Setelah cukup seperti ini, kemudian sisa benang ini kita masukkan ke bagian yang kita lipat tadi, seperti ini ya. Lalu kita tarik. Nah, sudah kencang. Bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya, benang ini akan kita selipkan ke bagian bawah menggunakan jarum tapestry. Ini bekas korek apinya kita potong dulu. Lalu kita masukkan jarum tapestry. Kita selipkan pada bagian ikatan kita tadi ke bagian bawah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya rumbainya tinggal kita potong. Setelah terpotong seperti ini semuanya, sekarang kita rapikan dulu bagian bawahnya. Kemudian kita gunting agar panjangnya sama rata. Setelah terbentuk seperti ini, selanjutnya kita akan pasangkan rumbai ini pada bagian ujung taplak meja ini. Kita lepas dulu penandanya, lalu kita akan ikatkan benangnya ini pada bagian ujung dari taplak meja. Diikat aja sekencangnya. Seperti itu ya. Kemudian sisa dari benang ini akan kita selipkan juga ke dalam rumbai menggunakan benang tapestry. Kedua-duanya ya kita selipkan. Kemudian kelebihan benang ini akan kita samaratakan dengan benang yang lain agar rapi ya, seperti ini. Sekarang rumbainya sudah terpasang dengan rapi seperti ini ya. Untuk bagian ujung sebelah itu akan kita pasangkan dengan cara yang sama ya rumbainya. Teknik caranya sama. Sekarang kedua rumbai sudah terpasang pada ujung dari taplak meja ini ya. Maka dengan demikian selesai sudah cara pengerjaan taplak meja ini. Mudah kan caranya? Kalian harus coba untuk membuatnya karena caranya sangat mudah. Sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.